Iya kawat mun acayan ko cayan kieu. Maksud saya gini, adakah hal spesial dari orang Baduy sehingga diminta seperti itu? Gelang ini dari serat kayu terep yang dipercaya bisa menghilangkan. Kang Emen, Ya, Ibu. boleh tanya? Ya. Saya pernah dengar katanya orang asing nggak boleh masuk ya kemari. Kalau untuk Baduy dalam tidak boleh. Iya. Kalau Baduy luar boleh. Jadi mereka ada limitationnya. Kalau kita kan boleh nih, kalau kita mau. Nah itu mereka tidak boleh masuk ke dalam ke sana, kenapa? Rolling action. Ya, dulunya mungkin karena kurang pertama-tama kan soal bahasa dan keduanya kan Baduy dalam itu merasa takut dipublikasikan gitu. Jadi dan tidak bisa cara melarang mereka dikarenakan tidak tahu Bahasanya. Oh, beda bahasa. Jadi ya. akhirnya karena dipikir lebih ribet ya. Nah, jadi kalau dibiarkan masuk satu atau sampai dua orang bisa banyak kan? Bisa banyak, benar. Jadi akhirnya ribet, akhirnya ditutup gitu. Oh. Oke deh, kalau Baduy dalam jangan didatangi orang luar gitu, orang asing gitu. Mungkin seperti itu. Tidak bolehnya seperti itu. Tapi kalau misalkan mereka pakai guide nih, ada orang yang membimbing ke sana, itu nggak boleh juga. Ya, karena dari dulu diputuskan tidak boleh. Oh, tidak boleh. Akhirnya sampai sekarang tidak boleh itu. Oke, saya baru tahu. Warga Baduy itu disensus tidak oleh pemerintah? Kalau Baduy dalam kayaknya tidak ya, tidak. Maksudnya kan ada tukang sensus gitu kan biasanya. Iya betul, untuk kalau menghitung. Pemilihan gitu kadang-kadang. Kalau di Baduy luar kayaknya disensus gitu. Kalau di dalam tidak boleh? Di dalam selama ini tidak, karena milih juga tidak. Hanya Baduy luar yang ikut pemilihan. Oke, keterlibatan pemerintah nih terhadap suku Baduy ada tidak? Baduy luar, Baduy dalam keterlibatan sama. Sama aja. Iya, mengakui adanya pemerintah. Ada bupati, ada camat, ada kapolres, kapolsek, gubernur gitu ya. Kami mengakui itu. Lalu terkait nih tentang pembangunan desa ya, itu pemerintah ikut campur tidak? Secara pemerintah soal di Baduy tidak ikut campur soal pelaksanaan, tapi dana dari pemerintah ada, dana desa dibiayai. Cuman kemarin tidak pernah diambil dikarenakan mau diambil harus ada contoh katanya kan, harus ada bukti. Setelah dicek di sini susah membuktikan. Itu akhirnya tidak diambil yang 1,4 kalau nggak salah per tahunnya. Per tahunnya. Nah, jadi nggak diambil dikarenakan di sini secara membangun jalan harus gotong royong, secara jembatan harus gotong royong. Karena kalau tidak gotong royong, kalau dibangun dengan duit dari pemerintah itu, gotong royongnya bisa hilang lama-lama. Itu seperti begitu. itu. Tapi pembangunan untuk desa tidak ikut campur mereka ya, seperti gini. Misalkan harus ada jalanan aspal gitu. Tidak ya? Tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Itu. Tapi biaya ada. Biaya ada. Gitu. Itu hanya keputusan tokoh adat supaya rasa kebersamaannya tidak hilang. Iya. Dikarenakan dengan uang ya. Makanya tidak diambil lagi. Ima kan itu sudah percayain aku. Ada pakai getahnya? Iya, tadinya kakina. Oh iya, berdarah. Iya kawat mun acayan ko cayan ki. Gunung ora
Ini pakai ini daun apa, Kang Emen? Kiayang. Daun kiayang. Kalau ada air nama, cuman adus yang muda. Ini nggak ada air tuh. Biasanya banyak airnya, diteteskan berlangsung perih, udah sembuh. Ya mah, oh cai ya. Lain dah, obat baik. Oh caian, cainya iya nungora lain. Jika iya Kang. Oh daunnya? Oh enggak. Lain iya batang nungora lain. Oh nya iya. Caian. Langsung, oh iya ada tuh airnya. Antiseptik ya? Perih ya Mas Deden? Lamun jauh ke jantung mah. kalau Jauh dari sini ke jantung mah. Makasih Ada Kang Emen. pengobatan tradisional juga nih. Dapat nih. Iya dapat nih. Sebenarnya sengaja dia tadi di situ. Iya emang. Biar diobati, biar diobati. Nanjaknya capek. Ini kita baru lewat kampung ketiga. Masih ada 4 kampung lagi sampai menuju jembatan ikonik. Tadi juga udah banyak-banyak tanya sama Kang Eman. Informatif banget. Bahkan informasi-informasi yang tadinya saya percaya sekarang bisa terjawab dengan kenyataan. Yuk kita lanjut ke atas. Perjalanannya masih jauh kayaknya. Ini bukan pura-pura. Via hutan maksudnya kita harus lewati jalur hutan. Yang kasih tanda siapa, Kang Eman? ini dari Tangerang. Oh, pemerintah daerah. Bukan pemerintah, biasanya kayak semacam dari universitas gitu. Oh, oke. Mahasiswa. Mereka hanya kasih petunjuk aja ya untuk Keluar pendatangnya, via jadi tahu hutan. arahnya Jadi, kemana. Maksudnya keluar via hutan itu mungkin kita kan keluar ya. Keluarnya ada lewat hutan kayak seperti hutan lindung. Ini kan hutan lindung nih. Kita lewati gak? Lewati tapi sedikit hutan lindung. Ini hutan lindung juga nih, gunung. Gunung Baduynya ini. Gunung Baduynya ini. Oh, Baduy itu sebenarnya nama daerah ya? Ya, Baduy itu ada kali Baduy, ada gunung Baduy. Artinya apa? Ada artinya nggak? Baduy itu apa? Ada artinya nggak? Tidak ada sih. Nama biasa saja, tidak Oh, ada oke. arti. Nggak ada nama, maksudnya diartikan oleh orang Sunda Enggak, apa enggak. gitu, tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya, Kang Eman. Ya, ya. Gelang ini dari serat kayu terep yang dipercaya bisa menghilangkan gatal-gatal ya, kali gata. Babaturan kita. Tapi nggak bisa gigit kenal nyamuk. travel dia orang mau menang nanti. Lucu sih, saya mau beli. Kalau kata orang Sunda mah ya, kalau kata bapak aku mah gitu dulu, ya, jangan ngarokok katanya. Karena ngarokok itu matak pupul pangaruh, jangan ngopi gitu. Karena ngopi itu matak camal pamake gitu. Artinya apa tuh? Artinya kalau pupul pangaruh itu kayak kewibawaan kita itu tidak ada, ya. Pengaruh kita itu sudah tidak ada. Nah, jadi pamak camal pamake itu misalnya ilmu kita itu camal, camah gitu. Jadi nggak ada artinya gitu punya ilmu seperti itu. Istilah orang yang merokok seperti itu. Iya. Makanya jadi diatur dalam adat sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi adakah yang merokok? Ya namanya orang banyak mah kalau baduy luar mah ada yang ngarokok. Kalau baduy dalam mah tidak ada. Sama sekali Sama nggak ada. sekali tidak. Berarti orang Baduy dalam itu taat sekali ya sama aturan ya? Iya, lebih taat dari baduy luar. Itu orang Baduy dalam itu banyak nggak sih penduduknya? Kalau Cibeo kurang lebih itu 250-an. Kalau Cikartawana paling 150-an lah. Kalau Cikesik 2 sampai 300 lebih banyak lagi. Cikesik. Oh banyak ya populasinya. Itu ada 3 kampung. Ada 3 kampung ya. Hanya itu aja. Iya. Jadi mereka itu tidak boleh nambah kampung
Tapi kalau rumah atau napi keluarga boleh nambah. Kalau baduy luar kan boleh nambah kampung, tapi baduy dalam tidak boleh. Artinya apakah kalau nambah keluarga maksudnya apakah kelahiran juga dikontrol? Enggak, maksudnya kayak semacam nambah keluarga itu kayak orang menikah, bikin rumah lagi, gitu, nambah keluarga kan, boleh. Misalnya satu contoh, punya anak dinikahkan. Dinikahkan, udah keluargaan kan, bikin rumah, boleh. Kalau misalnya mereka lebih sempit, misalnya tambah kampung, itu tidak boleh. Mereka hanya boleh nambah rumah atau napi keluarga itu. Kalau poligami tidak boleh. Tidak boleh, itu aturan di kedua baduy luar dan dalam. Iya. Adakah yang berpoligami? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Kalau misalkan ada sanksinya nggak? Belum pernah terjadi ya? Belum pernah terjadi. Tapi ada aturannya dong dari adat. Ada Kenapa akhirnya orang-orang tidak memilih untuk poligami? Ya, kami karena tidak memilih poligami itu dari nenek moyang kami tidak boleh ya. Tidak Jadi kami diajarkan. hanya mengikuti aturan nenek moyang. Dan kalaupun ada itu ya, ada misalnya namanya orang bandel mah kadang-kadang bukan sengaja ya. Yang satu belum dicerai karena udah pisah ranjang misalnya beberapa bulan atau napi sampai tahunan, dia belum sempat cerai malah nikah lagi secara tidak sengaja atau napi saking pusing gitu ya. Nah itu biasanya karma, itu dia langsung sakit sebelum tobat bahwa ada kesalahan sebelum dicerai menikah lagi, itu biasanya tidak sembuh gitu. Oke, karena Kang Emen menyinggung soal sakit nih akibat karma, boleh nggak kalau saya tanya hal-hal yang seperti spiritual? Seperti misalkan nih, kalau misalkan ada yang tadi nih Kang Emen kan bilang dia kena karmanya gitu loh. Nah kalau orang sakit di sini itu dipercayai nggak dia kena hal-hal gaib? Kami dipercayai. Dipercayai. Itu cara penyembuhannya dengan upacara gitu oleh tokoh adat atau bagaimana? Tergantung. Kalau dia karma atau nafi kesalahan dari nenek moyangnya turun-temurun, itu ada namanya ruruba. Jadi ruruba itu kayak semacam baca doa, ngumpulin sirih, gambir, pinang gitu, dibaca doa sama orang tua. Terus kalau memang dia sakitnya sakit biasa kayak umumnya, nah, misalnya tiba-tiba keluarga ini sakit gitu, ada orang pinter dilihat dari hari apa sakitnya, namanya siapa, misalnya si A. Si A itu bijinya misalnya naftunya dia ada 5 misalnya, hari apa kenanya, minggu. Nah minggu, naftu minggu kan 5 sama naftu orangnya 5 10, tinggal dihitung jatuhnya di mana, atau kena gaib roh jahat atau nafi roh baik, kan ada roh juga, ada roh baik, ada roh jahat. Betul. Terus ada juga misalnya kesalahan dia di hutan, terus ada juga misal siluman-sileman, ada juga pernah punya masalah dengan orang lain gitu. Itu dilihatnya dari nafsu dan pertama dia sakit, hari apa sakitnya gitu. Jadi di kami ada hitungannya. Setelah dilihat baru misalnya, oh ini ada kesalahan kurang rawat ke orang tuana, atau nafi dia salah bicara, atau nafi goreng caret gitu kan. Jadi di situ misalnya, oh ini mah kena roh jahat. Kalau roh jahat ada amalannya misalnya. Terus amalan roh jahat tergantung dia sakitnya apa, perut. Ada amalan sakit perut, ada amalan batuk, ada amalan sakit kepala, ada amalan panas dingin gitu kan. Penyembuhan secara penyembuhannya. Terus setelah ya. itu ada amalan khusus roh jahatnya diusir gitu. Tapi bukan berarti orang Baduy pinter, tanpa izin yang maha kuasa kami tidak bisa apa-apa. Tetap tanpa, kalau di luar mah Gusti Allah. Kami hanya percaya ke Gusti Allah. Kalau dikabulkan ku Gusti Allah itu mudah-mudahan penyakit sembuh, tapi tidak dikabul ku Gusti Allah kami tidak bisa apa-apa. Hanya berusaha ya. Hanya berusaha. Dan ada cara jalan dan jembatannya seperti. Adakah penggunaan ilmu-ilmu gaib untuk orang lain?
Maksudnya? misalkan gini, dia mau berbuat jahat kepada orang lain gitu loh. Adakah karena begini, yang saya tahu setiap suku itu mungkin benar tidaknya saya juga tidak tahu ya. Iya. Kalau misalkan ada orang luar nih ke tokoh di sini untuk meminta misalkan tolong saya disembuhkan atau seperti tolong saya misalkan. Misalnya buat jahat gitu. Betul. Kalau untuk jahat yang datang dari luar banyak, ya. Tapi di sini tidak bisa melakukannya itu. Bahkan gitu ya, aku gak sering didatangi. Misalnya kemana Pang Emen untuk misalnya balas dendam atau gimana. Iya. Kalau di Baduy kami tidak ada, karena tidak ada cerita dari nenek moyang itu untuk menyakiti orang lain. Betul. Gitu. Kalau untuk penolak namanya pamulang guna ya. Jadi pamulang guna itu ilmu, ilmu pamulang guna untuk pengobatan gitu. Untuk pengobatan ada, tapi bukan berarti bisa tanpa izin yang Maha Kuasa tidak bisa apa-apa. Begitu ya, berarti jadi bukan caranya ada untuk misalnya orang sakit nih guna-guna orang lain katanya gitu kan. Iya, ada yang saya caranya. dengar begitu. Ya, caranya ada yang untuk pengobatan, tapi untuk melaksanakan kejahatannya Tidak setahu ada. aku tidak ada. Tidak ada. Kalau di lingkungan Baduy kemanapun nggak bakalan nemu. nggak Jadi bakalan jadi setahu berita-berita aku. di luar itu tentang kalau misalkan minta seperti itu kepada orang Baduy tidak benar ya? Tidak benar itu. Tidak benar. Tidak benar. Oke, berarti orang Baduy hanya gini bisa menyembuhkan penyakit tapi tidak bisa menyakiti orang lain. Iya, tidak bisa menyakiti orang. Karena orang Baduy pun percaya segala sesuatu itu tergantung dengan Tuhan. Iya. Kadang-kadang begini ya, ada yang misalnya satu contoh pernah bertengkar dengan orang Baduy, tiba-tiba itu sakit Iya. ya. Setahu aku itu bukan karena diguna-guna, bukan. Secara gimana ya? Kayak orang Baduy kan ada roh yang ngikuti gitu. Secara tidak terima rohnya malah ngomel dia gitu. Setahu aku seperti itu, bukan karena diguna-guna gitu. Itu mah penyakit mah dari mana saja gitu, cuman kebetulan gitu. Jadi mungkin yang Maha Kuasa lebih tahu ya. Iya. Lebih tahu. Kadang-kadang orang Baduy bertengkar, rata-rata orang Baduy tidak bersalah. Setahu aku orang Baduy tidak bersalah, misalnya di satu batas atau nafi batas-batas desa kan, di batas-batas tanah gitu kan. Nggak bakalan orang Baduy mau tanah orang lain. Makanya pasti kalaupun bertengkar rata-rata orang Baduy yang benar gitu, setahu aku mah. Jadi kami itu hanya percaya sama yang Maha Kuasa. Oke deh kalau gitu mah, misalnya kalau milik aku mah milik aku aja, biarin aja, rata-rata begitu. Oh, lebih mengalah ya. Iya, lebih mengalah. Nah, jadi kan yang Maha Kuasa tahu tuh. Jadi kadang-kadang sakitnya orang itu nyangka diguna-guna sama orang Baduy, rata-rata seperti itu. Rata-rata memang begitu. Saya dengar tidak. seperti itu. Padahal mah tidak. iya. Tidak ada cara, dan tidak ada pernah kalimat misalnya ini ilmu baik, ini ilmu hitam, tidak ada. Setahu aku mah, aku kebetulan aku kan bapak aku kan orang pinter ya, Abah Bule namanya. Jadi namanya Abah Bule, kapangkatannya Jaro Warga, Pusat Jaro 7. Nah, jadi teman-temannya orang pinter juga di Baduy, tokoh-tokoh gitu kan. Dan aku juga mengamati tidak ada yang mengarah ke jahat, khusus pengobatan gitu. Kita tidak boleh nyakiti orang lain Iya, katanya. tidak ada pokoknya istilahnya kalau orang biasa itu bilangnya ngerjain orang gitu Iya. ya. Tidak ada ilmu seperti itu. Tidak ada setahu Emen mah gitu. Tapi kalau lihat di berita mah di YouTube gak gitu. Kalau misalnya ini katanya di Baduy gitu. Iya, Kalau di kan. Baduy cari aja. Kita buktikannya cari ya. Cari di mana aja nggak bakalan ada. Kalau ada orang minta misalkan nih saya sakit hati sama orang nih. Nah, iya. Kang Emen tolong saya dong gitu. Itu nggak ada ya, nggak ada ilmunya. Nggak ada caranya. Nggak ada Iya. caranya. Oke. Yang datang mah banyak, yang datang mah banyak yang minta tolong sakit hati, tapi nggak ada caranya, disuruh balik aja. Paling kecuali misalnya dia kayak keluargaan, rumah tangga. Satu contoh, suaminya misalnya selalu selingkuh misalnya, kami minta tolong biar bersatu lagi.
Banyak yang berhasil ada, yang gagal ada, namanya syariat ya, tidak pasti. Banyak yang begitu Mak, yang minta syariat soal keluarga, itu soal kadang-kadang kalau musim pencalonan Mak, yang nyalon gitu, minta didoain. Ada juga yang misalnya orang sakit gitu ya. Ada juga misalnya kayak semacam mau penaikan pangkat itu dari pihak-pihak pemerintah banyak yang datang. Banyak. Lalu ada tata caranya kalau yang seperti itu? Ada tata caranya ada. Itu dengan doa atau upacara atau apa? Cuman doa saja, doa orang Doa pintar. saja, Iya. doa orang pintar. Iya. Kecuali berarti kalau seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nih untuk menyakiti orang lain tidak boleh ya? Tidak boleh di kami, tidak boleh nyakitin orang lain. Kesuksesan boleh? Kesuksesan mah boleh. Dalam hal apapun? Iya, semacam usaha, bisnis, jualan gitu. Terus ada juga yang mau kenaikan pangkat, ada juga keselamatan. Jadi keselamatan itu kayak semacam, kalau di luar mah kajagoan gitu ya. Iya. Kalau di sini kami bilang keselamatan gitu. Keselamatan. Jadi di segi apapun, perang apapun kita biar selamat gitu. Jadi kadugalan, kajagoan tidak ada di Baduy. Adanya keselamatan namanya. Gitu. Oke. Kenapa harus minta ke orang Baduy? Kalau hanya doa saja, bukankah bisa berdoa sendiri atau bagaimana gitu? Maksud saya gini, adakah hal spesial dari orang Baduy sehingga diminta seperti itu? Iya, jadi di Baduy itu disebutnya orang pinter itu ya. Jadi makanya mereka kan pada datang ke Baduy itu bisa berdoa sendiri. Tapi kan doa itu kalau di Baduy memang ada beberapa doa gitu ya. Bukan hanya tetap doa itu sama Yang Maha Kuasa ya, minta-minta. Tapi di balik itu ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Jadi kayak semacam untuk orang sakit ada ilmu untuk penyembuhan. Nah, misalnya untuk orang rumah tangganya berantakan ada untuk perbaikan rumah tangga. Beda-beda. Misalnya untuk orang maksudnya kayak kenaikan pangkat ada. Itu untuk orang usaha ada, beda. Itu. Kalau untuk menghancurkan pernikahan? Nggak ada caranya. Karena menyakiti orang lain. Iya, Kalau tidak ada misalkan nih, saya udah nggak mau lagi nih sama suami saya, bisa ditolong nggak? Doanya tidak ada di kami. Susahnya karena tidak ada ya. Jadi bingung cara ngerjakannya kalau tidak ada doa. Kalau nggak ada doanya, berarti hanya untuk kebaikan aja ya, nggak ada hal-hal yang negatif. Oke. Yaudah kita lanjut ya, Kang Eman. Iya. Kang Eman dari tadi bawa kuah. Iya. Kalian anak muda harus malu, ya. Jalan ngos-ngosan nggak bawa apa-apa. Hati-hati masuk. Di sini malam harus ekstra hati-hati karena pencahayaannya benar-benar kurang banget. Kita pakai 3 senter, guys. Ini 3 senter aja masih lumayan nih. Masih lumayan kurang. gelap ya. Rolling action.